Selamat datang di acara Anatomi dan Fisiologi Unggas 2 di materi Sistem Pencernaan atau Tractus Digestivus. Nah, apa sih sistem pencernaan? Sistem pencernaan merupakan suatu kesatuan organ yang berfungsi untuk merobak pakan yang berukuran besar sehingga berukuran kecil atau yang lebih sederhana. Nah, di dalam sistem pencernaan atau Tractus Digestivus dibagi menjadi dua, yaitu Tractus Digestivus Alimentarius dan Tractus Digestivus Accessorius. Nah, pengertian dari Tractus Digestivus Alimentarius merupakan sistem pencernaan yang dilalui pakan secara langsung. Nah, sementara untuk Tractus Digestivus Accessorius merupakan pencernaan pakan yang tidak dilalui secara langsung. Oke, yang pertama itu ada Tractus Digestivus Alimentarius. Yang pertama itu ada mulut. Nah, di dalam mulut itu terdapat pencernaan secara enzimatis atau kimia yang dibantu oleh enzim amilase dan lipase. Nah, di dalam mulut itu juga terdapat namanya itu ada glandula salivatorus atau kelenjar saliva yang berfungsi untuk sebagai pelicin atau pelumas makanan dan sebagai buffer. Oke, lanjut ke yang kedua ada esophagus. Nah, esophagus itu sebagai penghubung antara mulut dengan crop. Nah, di dalam esophagus terdapat namanya pencernaan secara mekanik, yaitu ada meremas-remas di sini di dalam esophagus. Oke, lanjut yang ketiga ada crop atau yang biasa disebut dengan tembolok. Nah, di dalam tembolok itu berfungsi untuk penyimpanan pakan dan pelayuan pakan. Nah, untuk mekanisme di dalam tembolok atau crop itu, di mana cairan dinding crop akan menghasilkan asam organik sehingga akan terbentuk bakteri. Nah, untuk bakterinya sendiri itu terdapat dua, yaitu ada bakteri asam laktat dan bakteri asam asetat. Oke, lanjut yang keempat itu ada proventriculus atau namanya bisa disebut dengan lambung sejati. Nah, di sini itu terdapat pencernaan secara enzimatis, di mana pencernaan enzimatis terjadi antara HCl akan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Selanjutnya, pepsin akan mengubah protein menjadi pepton. Oke, lanjut yang kelima itu ada gizzard atau biasa disebut dengan ventriculus atau biasa disebut dengan ampela. Nah, di sini itu terdapat pencernaan secara mekanik karena di dalam gizzard itu terdapat grid atau batu-batu kecil yang berfungsi untuk membantu gerakan peristaltik di dalam gizzard itu sendiri. Oke, lanjut yang selanjutnya yang keenam ada usus. Nah, untuk usus halus itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada duodenum, jejunum, dan ilum. Nah, untuk duodenum itu dari sini sampai sini. Lanjut ke jejunum itu dari sini sampai sini nih, ada benjolan. Nah, untuk ilum itu dari sini sampai sini. Oke. Nah, untuk duodenum sendiri itu terdapat pencernaan secara enzimatis yang dibantu oleh namanya enzim pankreas di sini. Ini pankreas. Oke, lanjut ke jejunum. Nah, jejunum itu berfungsi untuk penyerapan nutrisi dan lemak atau air. Di sini, ini sampai sini. Ini jejunum. Lalu ileum. Nah, untuk ileum itu dari sini sampai sini itu berfungsi untuk penyerapan nutrisi yang belum keserap atau penyerapan kembali lah namanya gitu. Oke, lanjut ke sekatonsil. Sekatonsil itu merupakan percabangan antara usus halus dengan usus besar. Nah, ini percabangannya di sini. Lanjut ke usus besar. Nah, di usus besar itu dibagi menjadi dua, yaitu ada seka, lalu ada kolon. Kolon sini. Oke, untuk seka sendiri itu atau yang ini berfungsi untuk pencernaan secara fermentatif, di mana di situ ada dibantu oleh namanya bakteri selulolitik yang menghasilkan enzim selulase sehingga akan mencerna serat kasar menjadi karbohidrat sederhana. Nah, di dalam seka ini dibantu oleh namanya bakteri Lactobacillus sp, Streptococcus sp, dan bakteri Escherichia coli. Nah, lanjut ke kolon. Nah, di kolon itu berfungsi untuk penyerapan air secara besar-besaran. Ini kolon. Oke, lanjut yang kesembilan itu ada kloaka. Nah, kloaka itu merupakan tempat bermuaranya tiga saluran. Nah, apa sih tiga saluran itu? Yang pertama itu ada urodeum, coprodeum, sama proctodeum. Urodeum sendiri itu merupakan saluran urin atau saluran kencing. Untuk coprodeum itu merupakan saluran pencernaan. Yang ketiga ada proctodeum merupakan saluran reproduksi. Nah, yang 10 atau yang terakhir itu adalah ven. Ven merupakan saluran akhir atau saluran pembuangan. Oke, teman-teman. Oke, tadi kan sudah tuh Tractus Digestivus Alimentarius atau secara langsung. Sekarang yang kedua yaitu Tractus Digestivus Accessorius atau sistem pencernaan yang tidak dilalui pakan secara langsung. Nah, untuk bagiannya itu ada tiga. Yang pertama itu ada hati, ini hati.
Yang kedua ada pankreas. Yang ketiga ada limfa. Yang pertama itu ada hati. Hati itu berfungsi untuk menghasilkan cairan empedu. Nah, empedu sendiri itu berfungsi untuk mengemulsikan lemak. Fungsi hati yang kedua itu yaitu menetralisir racun. Yang ketiga itu untuk filtrasi zat makanan. Lanjut ke ini, pankreas. Nah, pankreas itu merupakan bagian yang menghasilkan 3 enzim, yaitu ada enzim amilase, lipase, dan tripsin. Nah, untuk tripsin itu berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino. Lanjut, yang kedua ada amilase, berfungsi untuk mengubah amilo menjadi glukosa. Yang ketiga ada lipase, yaitu mengubah lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Oke, setelah pankreas lanjut ke limfa. Ini limfa. Nah, limfa itu berfungsi, yang pertama ada memecah eritrosit dan leukosit yang sudah tua. Yang kedua itu sebagai antibodi tubuh. Yang ketiga menyimpan zat besi dalam darah. Oke, mungkin cukup sekian dari sistem pencernaan di anatomi dan fisiologi kelas 2.